Dan saya akan membacakan beberapa role yang harus saya bacakan ketika ibadah berlangsung. Dimohon untuk jemaat untuk membuka kameranya dan mematikan mic-nya. Ketika liturgus dan pendeta untuk berbicara agar tidak saling tindih untuk suaranya. Dan ibadah bisa saya mulai ketika saya share video. Iyo kan tapi renyah halus ringan nih. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari warga Jemaat GKI Balikpapan dimanapun berada, hari ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 217 bait yang pertama. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Kita menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Pak, mic-nya, Pak. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 21, bait pertama sampai yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat kasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, sumber kekuatan kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa surga, Engkau telah melihara kami sepanjang malam, bahkan pagi hari ini. Bapa surga, kami bersama jemaat-Mu akan memulai ibadah pada hari ini, kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu mengiringi kami. Ampuni salah dan dosa kami, dan layakkanlah kami menghadap-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa surga, inilah doa permohonan kami. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang hari ini pembacaan kita diambil dari Amsal pasal 1 ayat 20 sampai 23. Sekali lagi Amsal pasal 1 ayat 20 sampai 23 yang berbunyi demikian. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang-orang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu.
Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose pasal 3 ayat 16a. Jemaat kasih Tuhan, kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 402, bait pertama sampai yang kedua. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam tenang. Bila Tuhanku membimbingku di malam tenang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom bagi kita semuanya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-12. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas hari yang indah yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kekuatan, atas kesehatan, atas setiap napas kehidupan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, ada waktu dan kesempatan kami dalam persekutuan kami memuliakan nama Tuhan. Untuk kami kembali membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan betapa terbatasnya kami dalam memahami maksud akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, pimpin dan sertailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Pakailah mulut bibir hamba-Mu ini ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga boleh sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, saat ini kami mengarahkan setiap hati dan pikiran kami akan sabda firman-Mu. Amin. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-12 dengan judul perikop dosa karena lidah.
Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tema kita pada hari ini sebagaimana firman Tuhan yaitu dosa karena lidah. Ada sebuah cerita tentang seorang pangeran dan seorang juru masak yang bernama Ausep. Diceritakan bahwa suatu kali Santus ialah seorang pangeran kerajaan. Ia mengumpulkan orang banyak untuk mengadakan jamuan makan. Santus meminta Asop, sang juru masak kerajaan, untuk menyediakan makanan yang paling lezat dan memberikan uang yang banyak kepadanya. Dan ketika acara telah dimulai, Asop ia menghidangkan hidangan pertama. Hidangan pertama yang dikeluarkan oleh Asop adalah daging lidah. Hal ini tentu membuat orang-orang dan Santus tertawa karena mengira Asop ini bercanda. Dan pangeran bahkan tamu-tamu pada saat itu berharap pada hidangan yang kedua dan selanjutnya akan ada hidangan yang menarik. Tetapi rupanya ketika Asop mengeluarkan hidangan yang kedua dan ketiga, ia mengeluarkan hidangan yang sama seperti hidangan pembuka, yaitu daging lidah. Hal ini tentu membuat sang pangeran, yaitu Santus, marah dan meminta penjelasan kepada Asop kenapa yang dihidangkan adalah daging lidah. Padahal Santus telah memberikan uang yang banyak kepadanya untuk memberikan hidangan yang terbaik. Disitulah Asop menjelaskan bahwa daging lidah itu sebenarnya daging yang mahal. Daging yang mahal. Mengapa demikian? Karena lidah merupakan organ tubuh yang mulia. Dengan lidah dikatakan orang dapat berpidato. Dengan lidah orang dapat berkhotbah. Dengan lidah pula orang dapat mengungkapkan cinta kasih sayang kepada pasangannya. Ada hal-hal yang baik, hal-hal yang indah yang dapat diberikan oleh lidah. Apa yang disampaikan oleh Asop sang juru masak ini membuat Santos dan orang-orang yang hadir pada saat itu terpukau dengan jawaban yang disampaikan oleh Asop ini. Kemudian
Pangeran lagi meminta kepada Asop untuk menghidangkan makanan yang paling jelek, makanan yang paling tidak baik begitu. Dan ketika kembali acara dilaksanakan, Asop menghidangkan makanan yang sama seperti hidangan yang awal, yaitu daging lidah. Disinilah sang pangeran itu Santos tadi, ia marah luar biasa kepada Asop. Kalau sebelumnya dikatakan lidah merupakan daging yang terbaik, makanan yang terbaik, mengapa ketika diperintahkan untuk menghidangkan makanan yang jelek dihidangkan kembali lidah? Apa yang menariknya lagi dari daging lidah ini? Pangeran, kata Asop ini, dengan lidah bisa menghancurkan orang lain. Dengan lidah pula bisa munculnya kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Dengan lidah pula bisa menghancurkan kerajaan, negara, bahkan persahabatan karena lidah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap hari dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas dari yang namanya lidah dalam organ tubuh kita ini. Salah satu organ tubuh yang penting dalam kehidupan kita ialah lidah. Dengan lidah kita dapat berkata-kata. Nah, disinilah Yakobus yang menjelaskan bagaimana dosa karena lidah. Dan dalam penulisan Yakobus ini ia mengawali tentang seorang guru. Ia mengingatkan bahwa jangan banyak orang yang mau menjadi guru. Menjadi pertanyaan begitu ya, kok Yakobus memerintahkan supaya jangan banyak orang yang tertarik begitu untuk menjadi guru. Sebenarnya apa yang menjadi alasan Yakobus berkata yang demikian? Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, guru atau pengajar pada saat itu merupakan peranan penting dalam kehidupan gereja mula-mula. Selain rasul dan nabi, peran guru atau pengajar sangat penting. Bahkan menjadi seorang guru pada saat itu merupakan pekerjaan yang sangat dihormati, disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Sehingga ada banyak orang yang tertarik begitu ya untuk menjadi seorang guru atau menjadi seorang pengajar. Disinilah Yakobus menekankan bahwa untuk menjadi guru harus dilihat motivasinya menjadi guru itu seperti apa. Apakah benar-benar sungguh-sungguh ingin menjadi seorang guru atau pengajar, atau ada hal motivasi yang lainnya. Karena pada saat itu menjadi seorang guru atau menjadi pengajar adalah orang yang sangat dihormati. Orang yang sangat disanjung begitu. Karena sebagai seorang guru dianggap sebagai orang yang cerdas, orang yang pintar begitu. Karena pada saat itu masih banyak orang yang belum bisa membaca. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yakobus di sini mengingatkan bahwa menjadi guru tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Meskipun orang menganggap mengajar merupakan perbuatan yang sangat dihormati. Tetapi sesungguhnya menjadi seorang guru, menjadi seorang pengajar, memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Dan tidak semua orang sanggup untuk melakukannya. Tidak semua orang sanggup untuk menjadi guru yang benar-benar tulus, yang benar-benar sungguh untuk mengajar orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Karena apa yang diajarkan, apa yang diucapkan oleh seorang guru atau oleh seorang pengajar akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Oleh sebab itu sebagai seorang guru diingatkan untuk menjaga lidah. Karena elemen utama menjadi seorang guru adalah lidah. Berkata-kata. Seorang guru harus menjaga lidahnya dengan baik, harus menggunakan lidahnya dengan bijaksana. Karena apa yang dikeluarkan melalui lidahnya oleh seorang guru bisa saja menjadi contoh yang baik atau bisa saja mengeluarkan kata-kata yang buruk. Oleh sebab itu menjadi seorang guru itu dikatakan tidak semua guru bisa melakukan hal itu semua. Apalagi berbicara tentang menjaga lidahnya. Berhati-hati dengan perkataannya karena ia adalah sosok seorang guru yang patut ditiru, yang patut diteladani kata-katanya yang baik. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yakobus menggambarkan bagaimana lidah itu. Yakobus menggambarkan lidah itu sebagai api.
yang keduanya sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal yang berguna, tetapi juga dapat membinasakan. Dikatakan lidah juga merupakan suatu dunia kejahatan. Artinya luar biasa pengaruhnya ketika seseorang salah menggunakan lidah yang kecil ini, bagian tubuh yang terkecil, salah satu bagian yang terkecil dalam tubuh kita, kalau salah dipergunakan akan menimbulkan kejahatan seperti yang dikatakan oleh Yakobus. Karena apa? Dengan lidah, orang dapat mengeluarkan perkataan-perkataan yang bisa saja menyakiti hati sesamanya, melukai sesamanya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan Yakobus menggambarkan bahwa lidah itu sangat berbahaya. Dan Yakobus membandingkan lidah dengan binatang liar. Kalau binatang liar saja dikatakan dalam ayat yang ke-7 bisa dijinakkan oleh karakter manusia, tetapi lidah tidak ada satupun manusia yang dapat menguasainya. Seliar seganas apapun biasanya binatang, entah ular kah, terkadang bisa dijinakkan. Tetapi lidah ini sangat berbahaya. Kalau tidak hati-hati menggunakannya, itu bisa melukai orang lain. Karena apa? Karena apa yang sudah sekali dikeluarkan oleh lidah, oleh mulut kita ini, maka itu tidak akan bisa kita cabut lagi. Tidak bisa. Karena itu lidah sangat berperan penting, entah hal-hal yang positif, entah hal-hal yang negatif. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yakobus juga mengatakan bahwa dengan lidah seseorang bisa memuliakan Tuhan. Tetapi dengan lidah pula manusia dapat berbuat kejahatan. Dengan lidah orang bisa mengucapkan berkat. Tetapi dengan lidah pula orang bisa mengucapkan kutuk kepada sesamanya. Di sini Yakobus menekankan sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar bahwa jangan sampai lidah kita ini mengeluarkan perkataan-perkataan yang beracun, perkataan-perkataan yang menyakitkan. Tetapi mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengandung berkat, memuliakan Tuhan yang membangun orang lain. Memberikan kata-kata yang positif kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang harus dilakukan untuk dapat mengekang lidah? Kita baca dalam ayat yang ketiga dikatakan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dikatakan mulut kuda dipasang atau dikenakan kekang, sehingga dapat menuruti kehendak penunggangnya, dan penunggangnya dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Gambaran ini hendak mengatakan bahwa setiap manusia perlu mengekang lidah untuk mengontrol dan mengendalikan seluruh perkataan. Sehingga setiap perkataan yang keluar yang dipakai untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang mendatangkan sukacita, yang membangun tadi. Oleh sebab itu, untuk dapat mengekang lidah itu, maka harus menjadi pribadi yang bijaksana. Untuk menjadi pribadi yang bijaksana, maka memerlukan hikmat Tuhan. Sebagaimana dalam pembacaan Alkitab tadi, pentingnya hikmat yang berasal daripada Tuhan. Ketika hikmat yang berasal dari Tuhan itu, maka itulah yang akan membawa setiap umat manusia menjadi pribadi yang bijaksana. Bahkan bijaksana dalam hal berkata-kata. Kemudian selanjutnya bagaimana cara untuk mengekang lidah? Matius pasal 12 ayat 34b berkata, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Bapak Ibu sekalian, apa yang keluar dari mulut ataupun yang diperbuat oleh lidah, dikatakan semuanya bersumber dari satu tempat, yaitu hati. Hal positif maupun negatif semuanya tergantung dari apa yang meluap dari hati. Kalau di hati penuh dengan amarah, kebencian, tidak suka, maka pasti nantinya apa yang ada dalam hati akan meluap dari perkataan kita. Nah, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini yang dapat kita renungkan bersama dalam kehidupan kita saat ini.
Kita mengingat kembali seperti yang awal tadi saya katakan bahwa dalam kehidupan kita ini kita pasti memerlukan lidah untuk kita berkata-kata. Saya yakin untuk satu hari ini saja pasti ada banyak kata-kata yang kita keluarkan begitu. Ada banyak kata-kata yang kita ucapkan. Entah kepada anak-anak kita, keluarga kita, sahabat kita, dan sebagainya. Artinya lidah memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Dan seperti yang digambarkan tadi, lidah juga digambarkan sebagai api. Apa yang berbahaya pada saat ini? Kalau dikatakan lidah digambarkan sebagai api. Contoh kecilnya saja, misalnya gosip begitu. Gosip sama seperti api yang menyebar cepat. Lidah pun bisa menyebarkan gosip dengan cepat. Entah gosipnya positif atau negatif begitu. Atau berita-berita hoax gitu. Ada banyak hal-hal yang salah yang seringkali keluar dari lidah kita. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Yakobus, lidah digambarkan sebagai api. Memang sama-sama penting tetapi bisa berbahaya, bisa menimbulkan kejahatan, bisa membinasakan, bahkan menjadi racun yang berbisa yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah kita diingatkan supaya ketika kita berkata-kata, menggunakan lidah kita, hendaklah mengeluarkan perkataan yang membangun. Perkataan yang memotivasi seseorang. Perkataan yang membawa orang-orang bersuka cita, terhibur dengan apa yang kita ungkapkan, apa yang kita katakan gitu. Seringkali beberapa kata yang diucapkan penuh dengan kemarahan. Yang pada akhirnya menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Ketika hubungan kita hancur dengan sesama, seringkali memerlukan waktu yang bertahun-tahun untuk membangunnya kembali. Seringkali kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang mengutuk. Mungkin dalam pikiran atau seringkali kita dengar bahwa itu hanya sekedar candaan saja kok, tidak serius. Adakah perkataan-perkataan yang jelek begitu merupakan perkataan yang baik? Saya pikir tidak ada orang yang mau mendengar perkataan-perkataan yang ibaratnya mengutuk kita. Pasti tidak ada satupun orang yang mau begitu. Lidah itu tajam dari pisau. Kalau luka karena benda tajam mungkin akan mudah disembuhkan. Tetapi kalau luka hati dan batin karena kata-kata yang menyakitkan akan sulit untuk dilupakan. Maka berhati-hatilah kalau kita menggunakan lidah kita. Jangan asal keluar begitu ya. Jangan terlalu mudah untuk mengeluarkan sumpah serapah, mengutuk dan sebagainya. Memang lidah bisa mengeluarkan kata-kata berkat, lidah juga bisa mengeluarkan kata-kata kutuk seperti yang dikatakan Yakobus. Tetapi diingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah keluar dari mulut-mulut kita yang demikian. Tetapi hendaklah kata-kata yang keluar dari mulut kita, lidah kita ini adalah kata-kata yang membangun, memotivasi seseorang. Kemudian yang kedua, kita semua adalah guru. Ada guru yang sebagai pendidik mencerdaskan anak bangsa. Ada pendeta, pikaris, penetua, diakon juga adalah seorang guru. Orang tua juga adalah seorang guru bagi anak-anaknya di rumah. Orang tua adalah pengajar yang pertama yang didengar oleh anak-anaknya. Oleh sebab itu kita sebagai orang tua, jadilah guru yang bijaksana, guru yang baik bagi anak-anak kita. Karena apa yang dilakukan oleh anak-anak kita akan banyak ditiru dari apa yang kita lakukan sebagai orang tua, sebagai guru di rumah. Jangan heran kalau anak-anak kita suka berkata kasar dan sebagainya. Itu dilihat atau dicontoh dari kita sebagai orang tuanya. Apakah kita sudah menjadi guru yang benar? Apakah kita sudah menjadi guru yang bisa memberikan contoh teladan melalui setiap tutur kata kita kepada anak-anak kita? Kita semua adalah seorang guru. Jadilah guru yang baik. Jadilah guru yang bijaksana. Jadilah seorang guru yang bisa menjaga setiap tutur kata kita. Kemudian yang ketiga, setiap perkataan yang keluar seperti yang dikatakan tadi dalam
dalam Matius tadi, apa yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati kita. Seperti yang dikatakan tadi bahwa jika kita ingin memiliki kata-kata yang memberkati, maka jauhilah hati kita dari hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, mari kita berusaha untuk mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Sehingga perbendaharaan kata-kata akan dipengaruhi oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Sebab apa yang kita baca, itu yang ada dalam pikiran dan perasaan kita. Dan nanti itulah yang akan keluar dari mulut kita. Kalau yang sering kita baca adalah firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang akan mendominasi perbendaharaan kata-kata kita. Dan hati yang dipenuhi oleh firman Tuhan akan mengendalikan kata-kata kita. Efesus pasal 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang keempat, untuk kita dapat mengekang hati kita, selain kita harus menjaga hati kita dengan firman Tuhan, maka kita memerlukan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dengan hikmat akan menjadikan kita sebagai manusia yang penuh dengan keadilan dan kebijaksanaan. Bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat dari Tuhan? Caranya ialah kita takut akan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita. Ketika kita memperoleh hikmat itu, kita akan beroleh pribadi yang bijaksana dalam segala hal. Termasuk bijaksana dalam berkata-kata. Ingat bahwa segala sesuatu yang berasal dari Tuhan, apa yang kita minta daripada Tuhan, hikmat yang datangnya daripada Tuhan, pasti akan selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita menggunakan lidah kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, sebagaimana yang Yesus ajarkan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita hari lepas hari. Amin. Mari kita merendahkan diri kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Mari Tuhan Engkau meteraikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Sertailah bangsa kami ini ya Tuhan. Kau memberikan kedamaian untuk bangsa kami ini. Bahkan Tuhan memberkati setiap pemimpin bangsa kami ini. Baik dari tingkat pusat bahkan tingkat daerah. Mari juga Engkau menyertai mereka, Engkau pimpin, Engkau sertai mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka. Sehingga mereka dapat mengemban setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, penuh dengan kejujuran, bahkan hidup yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan GKI Balikpapan ini. Engkau memberkati dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari ya Tuhan. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan umat-umat-Mu. Bahkan dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, mari Tuhan sertai. Sehingga melalui itu semua ya Tuhan boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan kami, bahkan mencukupi setiap kebutuhan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan dalam pergumulan permasalahan hidup mereka. Mereka yang saat ini bergumul dalam masalah rumah tangga mereka, masalah ekonomi, pekerjaan, bahkan apapun menjadi pergumulan permasalahan mereka saat ini. Mari Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau tuntun, Engkau sertai mereka, Engkau kuatkan dan mampukan mereka untuk melewati setiap pergumulan permasalahan hidup mereka. Berkatilah anak-anak Tuhan yang saat ini mencari pekerjaan. Mari Tuhan Engkau menolong dan menyertai mereka setiap usaha dan upaya mereka saat ini untuk mendapatkan pekerjaan. Kami mohon tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan di dalam pertolongan Tuhan. Diberkatilah jemaat Tuhan yang saat ini rindu untuk mendapatkan keturunan. Tuhan dengarlah setiap harapan dan keinginan mereka, kerinduan jemaat-Mu ya Tuhan.
Kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkenanlah Engkau mendengar setiap seruan dan harapan umat-umat-Mu yang saat ini merindukan keturunan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang bersyukur atas ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Terima kasih atas setiap berkat kasih Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menjaga dan melihara kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Bapak Ruben Cinu yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya Engkau melawat Bapak terkasih. Engkau menjamah setiap bagian tubuhnya yang sakit. Kami percayakan semuanya kepada Engkau ya Tuhan. Biar Tuhan memberikan kesembuhan pemulihan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati para medis. Engkau memberikan ketelitian bagi mereka. Bahkan melalui setiap makanan, minuman, obat-obatan yang masuk ke dalam tubuhnya, Tuhan berkati Engkau suci kuduskan dengan kuat kuasa-Mu. Sehingga melalui itu semua juga Tuhan boleh mendatangkan kekuatan baginya. Terima kasih ya Allah. Begitupun bagi anak-anak Tuhan, mereka sebagai generasi, bagi bangsa, bagi gereja, bagi keluarga juga. Mari Engkau memberkati kehidupan mereka sebagai anak-anak muda, pelihara mereka, sertai mereka ya Tuhan. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang menyesatkan mereka, yang merusak masa depan mereka. Tapi biarlah Tuhan menyertai kehidupan mereka sebagai anak-anak muda. Sehingga mereka tidak menyia-nyiakan masa muda mereka, tetapi boleh melakukan masa muda mereka dengan baik, bahkan hidup yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami musibah banjir di Katingan dan sekitarnya di Kalimantan Tengah. Kami mohon Tuhan menyertai mereka, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan menghibur mereka, bahkan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Dan kami mohon ya Tuhan dengan pertolongan Tuhan, kiranya banjir itu segera berlalu, sehingga segala aktivitas mereka boleh kembali berjalan baik dan lancar di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami ke depan, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kehidupan kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari Tuhan, Engkau selalu menjaga dan memelihara kami. Sehingga ya Tuhan, kami senantiasa dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, kita masuk pada persembahan syukur. Pengantar persembahan syukur. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar dan akan dicurahkan ke dalam haribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari nyanyian kidung baru
199 bait pertama dan seterusnya. Apa yang kepada Yesus Tuhanku, dasar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terbilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terlupakan, sedikit ku baginya, sebab kurang kasih pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terbilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya. Berarti selesai.